Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya kembali di malam ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majlis Thalabul Ilm. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian silsilatul aqidah, yaitu pelajaran akidah yang sebelumnya telah kita bahas dua kitab, ya, Qawaidul Arba'. Kemudian kita lanjutkan dengan Sittatul Usul yang insyaallah, yang walhamdulillah pada pekan lalu kita sudah menyelesaikan kitab Sittatul Usul. Insyaallah pada malam ini kita akan masuk pada kitab yang baru, yaitu Salasatul Usul, ya, 3 landasan pokok. Nah, tiga landasan pokok yang akan nanti dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala secara global, kemudian beliau sedikit memperinci, ya. Jadi ada tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada Al-Usul Ats-Tsalatsa, ada Salasatul Usul, sama pembahasannya tentang 3 landasan pokok: mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Ini kitab dasar, ya, yang wajib untuk kita kuasai 3 permasalahan ini, tentang mengenal Allah, tentang mengenal Islam, tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang pertama kali ditanyakan oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir di awal kita masuk ke liang lahat, ya. Kita semua, kecuali yang memang Allah anugerahkan untuknya asyahadah, mati syahid, maka Allah tidak, orang yang mati syahid tidak ditanya di alam kuburnya. Demikian pula para siddiqun, mereka kaum mukminin yang lebih afdal daripada para syuhada, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup kilatan pedang di mata mereka sebelum mati sebagai fitnah kubur untuk mereka. Jadi mereka para syuhada tidak ditanya di alam kubur mereka, tetapi selain mereka, maka awal yang ditanya ini di saat keluarga kita masih di atas kita nih, masih di atas kuburan, belum pulang mereka. Baru selesai mereka menguburkan kita. Nah, kemudian didudukkan oleh 2 malaikat
munkar dan nakir, aswadani azraqan. Hitam kebiru-biruan, sangat menakutkan. Ya, makhluk yang tidak pernah siapapun di antara kita melihatnya. Dengan itu sangat kita ingkari bentuknya. Sangat kita enggak suka untuk melihatnya. Munkar yang diingkari, nakir demikian pula yang diingkari. Dinamakan munkar dan nakir karena sosoknya yang menakutkan, karena sosoknya yang tidak menyenangkan dilihat. Ya. Nah, kemudian dua malaikat tersebut bertanya, "Mar rabbuka?" Siapa Rabbmu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa man nabiyyuka?" Dan siapa nabimu? Nah, yang bisa menjawabnya hanyalah seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mukmin. Kemudian Rasulullah berdalil dengan ayat di surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya. Di kehidupan dunia Allah kokohkan lisannya untuk beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia tidak malu, dia tidak takut, dia tidak minder. Kemudian di akhirat maksudnya adalah di alam barzah. Allah kokohkan dia untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Ya, yutsabbitullah, Allah yang mengokohkan. Ya. Untuk si mayit ini bisa menjawab. Nah, dan yang Allah kokohkan hanya mereka yang beriman. Yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah mengokohkan orang yang beriman, ucapannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat tadi untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Bukan dengan hadis Bara' ibn Azib yang panjang nih ya. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau mengantar jenazah seorang sahabat, belum selesai liang lahatnya digali, Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat menceritakan bagaimana perjalanan ruh mukmin dan ruh al-kafir ketika keluar dari jasad sampai dikembalikan lagi ke jasad, dan ditanya ya oleh malaikat munkar dan nakir tersebut. Nah, di saat itulah Rasulullah SAW mengatakan hanya mukmin. Jadi bukan berdasarkan hafalan ya. Mungkin ada sekarang ini bahkan orang munafik, bahkan orang kafir, sekalipun ditanya tentang siapa Tuhannya orang Islam, mereka pasti bisa jawab. Apa atau siapa nabinya orang Islam, mereka bisa jawab. Apa agamanya orang Islam, mereka bisa jawabnya, sekalipun kafir sekarang ini. Jadi bukan karena hafalan atau dijadikan zikir wirid gitu ya, untuk kita menguatkan hafalan kita, persiapkan nanti untuk menjawab pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir, tidak. Tetapi al-iman ya, kebenaran iman seseorang terhadap Allah itu yang membuat dia mudah untuk menjawab. Keimanan dia terhadap Islam, enggak ada sedikit pun keraguan bahwasanya Islam satu-satunya agama yang hak. Ya, dan sangat terancam dan pasti ya enggak mungkin bisa menjawab. Orang yang bilang semua agama itu sama, itu enggak akan mungkin bisa jawab itu. Ya enggak mungkin bisa jawab. Kemudian yang bilang semua penganut agama pun masuk surga semua, itu enggak mungkin bisa jawab. Kufar mereka, kafir. Ya. Kemudian meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah Nabi Allah, enggak ada sedikit pun keraguan. Ya, enggak ada sedikit pun bimbang. Dia yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah Nabi Allah. Nah, dengan keimanan yang benar, semua itu dengan keimanan yang benar. Banyak orang beriman kepada Allah dengan keimanan yang salah, yang batil. Ya, ada yang meyakini Allah bersatu dengan sebagian walinya, ya, seperti yang diyakini oleh orang Kristen, Allah bersatu dengan Nabi Isa misalnya.
Ya, tentunya orang yang seperti ini dia tidak bisa juga menjawab pertanyaan tersebut karena dia mengimani Allah dengan keimanan yang salah, keimanan yang batilah. Ya, kemudian Islam, beriman tentang Islam dengan keimanan yang salah. Banyak sekali. Ya. Beriman tentang Nabi dengan keimanan yang salah. Ada juga yang seperti itu. Nah, mereka semua tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah yang memiliki iman terhadap tiga hal tersebut dengan keimanan yang benar. Ya, dengan keimanan yang benar. Baik. Dan diperkuat lagi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di atas kuburan sahabat, "Salu li akhikum at-tasbit fa innahu al-ana yus'al." Ayo berdoa, doakan agar Allah berikan kekuatan kepada saudara kalian ini. Sekarang dia sedang ditanya nih. Nah, jadi kita mempelajari kitab ini untuk mempersiapkan pertanyaan, ya, untuk mempersiapkan jawaban dari 3 pertanyaan 2 malaikat. Bisa menjawab, maka taman dari taman-taman surga kuburan itu. Tidak bisa menjawab, maka sumur dari sumur-sumur neraka kuburan itu sampai hari kiamat. Baik di pos pertama akhirat, yaitu kuburan, alam barzakh, alam kubur, maka akan mudahlah urusan berikutnya di hari kiamat. Sulit dia untuk menjawab di awal dia masuk ke liang lahat, maka yang berikutnya akan lebih sulit lagi. Baik. Nah, ini tentang kitab yang akan kita pelajari, yaitu Thalathatul Usul, 3 landasan pokok. Dan ini bekal untuk setiap ayah, untuk setiap ibu, bagaimana mengajarkan anaknya agama. Ya, jangan yang diperhatikan pada mereka fisiknya saja, motoriknya saja, ya, atau kecerdasan dunia saja. Syekh Shalih Fauzan mengatakan orang tua yang demikian tidak mengajarkan agama kepadanya itu mendidik anaknya sebagai tarbiyah bahimiyah, yaitu hanya sebagai ternak binatang aja. Ya, memang keras bahasa Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi memang seperti itu. Diperlihatkan hanya tumbuh kembang badan si anak aja, motorik si anak ini, ya, seperti dia ternak. Dia nggak memperhatikan bagaimana imannya, bagaimana tauhidnya, ya, bagaimana Islamnya. Baik. Nah, ini bekal. Ini di antara dasar. Salah satu usul ini adalah ilmu yang sangat dasar bagi setiap orang tua untuk mengajarkan anaknya siapa Rabbnya, apa itu Islam, siapa Rasulullah SAW yang harus mereka cintai lebih daripada bapaknya, lebih daripada ibu kandungnya. Ya. Nah, ini, dan ini pun sebenarnya yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala pun dasar. Maksudnya tidak apa? Tidak terperinci, tidak meluas. Enggak. Dan ini sebagai bekal yang insya Allah cukup, ya, secara global, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan hendaknya setiap kita menguasai 3 hal ini, dan memang tidak ada uzur siapapun, mau laki-laki mau perempuan, mau tua atau muda, mau dia tinggal di kota atau dia tinggal di hutan muslim, dia tetap harus menguasai 3 hal ini, karena tidak ada di antara kita, tadi sebagai disampaikan, tidak ditanya di alam kuburnya. Nah, qala asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, beliau hidup di tahun 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Ya, beliau hidup di tahun 1115 Hijriah sampai 1206
Hijriah. Allah beri umur panjang untuk beliau. Ya, kurang lebih 91 tahun berarti ya. Nah, dan kitab ini perlu juga kita tahu adalah kitab yang paling sering beliau ulang di masa hidup beliau. Selesai, ulang dari baru lagi. Selesai, ulang dari baru lagi. Selesai, ulang dari baru lagi. Ya. Nah, saking pentingnya pembahasan ini, dan ini pula lah yang perlu kita ulang-ulang ke anak-anak kita, ke keluarga kita, agar betul-betul tidak ada sedikit pun keraguan mereka tentang tiga hal ini. Baik. Asy-Syaikh rahimahullah taala memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana sering kita bahas di awal kitab, tentunya mereka para ulama memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai apa? Kenapa? Iqtidaan bil Quran. Mereka mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis surat kepada para raja, ya, para penguasa, Raja Najasyi, Raja Romawi Qaisar, Raja Persia Kisra, dan penguasa-penguasa negeri. Beliau awali surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum, assalamu ala man ittaba'al huda. Baik. Dan ini pun ternyata perbuatan dari para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi siapa? Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada siapa? Kepada Ratu Saba, ya, kepada Ratu Saba. Allah sebutkan di surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut datang dari Sulaiman dan surat tersebut dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, dan dengan kita melihat di setiap awal surat Allah selalu memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat apa itu? Surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Kita lihat bagaimana Allah sering menyebut namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Allah berfirman, Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya. Allah sangat penyayang, melimpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita di setiap detik hidup kita ini. Nah, padahal banyak dosa maksiat yang kita lakukan, tapi masih Allah beri kita kesehatan, masih kita berlidah, ya, berapa banyak dosa yang kita lakukan dengan mulut kita. Nah, dan yang lainnya. Baik. Makna Bismillahirrahmanirrahim sendiri apa itu? Alif. Maknanya, artinya apa artinya? Yang terkandung dalamnya, ya. Dengan menyebut nama Allah itu artinya, ya. Jadi meminta pertolongan dan minta berkah. Huruf ba pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah litabarruk walil isti'anah, meminta berkah dan meminta pertolongan. Ya, meminta berkah dan meminta pertolongan. Jadi setiap kita mengucapkan bismillah, ada dua doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama, meminta kebaikan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memberikan berkah hanya Allah, sebagaimana ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku, tabarakalladzi nazzalal furqan. Kalimat tabarak hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha melimpah dan tidak berkurang sedikit pun kebaikannya. Ya. Coba dari awal makhluk sampai kekal abadi para penghuni surga, berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan
orang yang terakhir masuk surga saja untuk mereka 10 kali lipat dunia ini. 10 kali lipat dunia ini. Dan tidak berkurang perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke samudra lautan. Berapalah yang terambil oleh jarum tersebut dari air laut tersebut? Enggak ada satu tetes. Ada satu tetes jatuh lagi dia. Ya. Nah, inilah barakah, melimpah kebaikan Allah dan tidak pernah berkurang. Ya. Nah, kita minta berkah, minta kebaikan. Apa yang kita pelajari sekarang ini, apa yang beliau tulis, mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat untuk beliau di dunia dan di akhirat. Ya, demikian pula ketika kita membaca kitab ini Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap ya, apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, untuk diri kita, keluarga dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan, karena kalau bukan karena pertolongan Allah, hilang kalimat la ilaha illallah saja bisa hilang dari ingatan kita. Ya. Allah bisa mencabut apapun ingatan kita. Enggak ada yang bisa menahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu Syekh di sini misalnya beliau menulis, beliau minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menggerakkan sendi, jemari, untuk bisa menulis, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa membuka kelopak mata, perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana? Tidak ada sekejap pun kita merasa cukup dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti apa maknanya bismillahirrahmanirrahim itu? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dan aku memohon kepadamu pertolongan dari apa yang aku tulis ini. Ya, dari apa yang kita baca ini. Dengan menyebut namamu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, bertawasul kita menyebut 3 nama Allah. Ya, yaitu lafzul jalalah, nama terbaik Allah, kemudian Ar-Rahman yang nama khusus untuk Allah, dan Ar-Rahim, ya, 3 nama Allah yang selalu dijadikan tawasul. Ya. Nah, kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau punya 3 anak laki-laki. Nama anak pertama Abdullah, nama anak kedua Abdurrahman, nama anak ketiga Abdurrahim. Ya. Diambil dari Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang terbaik. Kalau enggak yang terbaik, enggak akan disebutkan dalam setiap awal surat. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sebagian ulama ya yang mengatakan nama Allah yang paling agung itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang mengatakan Al-Ahadus Samad, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Ya, ada 40 pendapat lebih. Yang paling tepat dari 40 pendapat tersebut apa? Apa Karifi? Fikri. Ar-Rahman bukan Azga? Allah itu lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Jadi tidaklah seseorang berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung, pasti akan Allah kabulkan. Ya. Nah, jadi itu ya makna ketika kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita berdoa, ya Allah, aku memohon kebaikan. Apa yang aku makan ini, apa yang aku minum. Sebelum minum kita bilang bismillah. Makan kita bilang bismillah. Berkendara kita bismillah. Ya Allah. Jadi ada fi'il, ada perbuatan di sana. Ya, sebelum kan kita mau melakukan sesuatu, sebelum kita mengucapkan bismillah. Setelah kita mengucapkan bismillah, kita akan melakukan sesuatu. Ya. Nah, itu ada keterkaitan apa yang kita ucapkan itu dengan apa yang akan kita lakukan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat ayat apa itu Kang Rio? Al-Alaq, ayat berapa? 1 sampai 5 saja. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa di sini? Qiraah, membaca.
bacalah dengan meminta pertolongan, dengan menyebut nama Rabbmu yang mencipta. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika beliau melayarkan kapal beliau, apa yang beliau baca? Bismillahi majreha wa mursaha, majroha wa mursaha. Minta, ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah. Aku meminta pertolongan dengan menyebut namamu Allah, layarkan kapal ini. Nah, jadi itu maknanya. Ya Allah, aku minta kebaikan apa yang aku tulis, meminta kebaikan apa yang aku makan, dan meminta pertolongan kepadamu ya Allah apa yang aku tulis ini. Ya, makanan ini juga kita minta pertolongan. Coba ngampet aja di tenggorokan, nah, gimana tuh? Ya, nah jadi semuanya kebaikan seseorang di dunia kembali pada kebaikan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, apa arti Allah? Apa arti nama Allah Pak Kiki? Nah, yang disembah, yang diibadahi. Allah artinya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang diibadahi. Dan ini adalah nama Allah yang paling agung. Jangan sampai kita nggak tahu ya. Ya, jangan sampai kita nggak tahu. Soalnya kita setiap hari selalu menyebut nama Allah. Allahu Akbar misalnya dalam salat. Ya, masa kita nggak tahu nama Allah? Dan seluruh nama Allah itu apa? Husna. Husna itu apa? Berada pada puncak kebaikan. Kalau ada nama Allah yang nggak, misalnya ini nama nggak ada artinya nih, pasti itu bukan nama Allah. Kalau nama Allah semuanya pasti ada nama baik, pasti ada arti baik. Pasti ada arti baik. Ya. Kalau nggak ada arti baik, pasti itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terbaik dari sekian nama Allah adalah Allah, lafzul jalalah tadi, yang maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Yang terkumpul pada kalimat Allah, lafzul jalalah, seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya kembali ke nama Allah tadi ini. Jadi nama Allah kan banyak. Ada berapa nama Allah? Ada berapa nama Allah, Kang Iqbal? Allahu a'lam. Katanya 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahid min hafidha hadakhalal jannah. Ya rahmukallah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Jelas hadisnya nih, 99 nama, 100 kurang 1. Nah, Abu Rafi. Jadi gimana 99 nama ini? Bagaimana dengan 99 nama ini? Hadisnya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Nah, itu kata Rasulullah. Jawabannya udah betul tadi Kak Iqbal, Bu Rafi, jawabannya udah betul. Enggak ada yang tahu jumlah pasti nama Allah kecuali hanya Allah, ya. Tetapi bagaimana cara kita menggabungkan dengan hadis Allah memiliki 99 nama? Nah, gimana cara menggabungkannya tuh? Enggak, di dunia pun lebih juga ada 99. Para ulama mengumpulkan sampai 160 sekarang ini. Ada yang 140, ada yang 150 dari Al-Qur'an dan hadis ya. Dari semua Al-Qur'an, dari Al-Qur'an dan hadis dikumpulkan nama Allah ada sebagai ulama ada 120, 140, dan 160 dengan ayat dan hadis yang disebutkan. Ya, tapi kenapa kok Rasulullah menyebutkan 99 nama? Bang Felis? Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Gitu. Enggak. Bukan. Ya kalau kayak gitu 89 ganjil lah. Gimana Alif? Betul. Yang mau jawab. Nah, Allah memiliki banyak nama ya, tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu yang kau namakan dirimu dengan itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Nama-nama yang kau ajarkan hamba-hambamu, yang kau ajarkan nama-nama tersebut kepada hamba-hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu tersebut yang kau sebutkan dalam kitab yang kau turunkan.
awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu. Berarti di sini masih ada nama-nama Allah yang tidak Allah sebutkan kepada para nabi, kepada para malaikat atau kitab-kitabnya, enggak, masih ada yang Allah simpan. Kapan itu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke Nabi Muhammad? Ketika Rasulullah sujud di bawah arsy untuk meminta syafaatul uzma, fa alhamani al-mahamida kullaha, kata Rasulullah SAW, aku sujud di bawah arsy, ya, kemudian barulah Allah memberikan aku ilham dengan, ya, seluruh pujian-pujian kepadaku disampaikan, memuji Allah dengan menyebut seluruh nama-nama Allah. Ya, kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung seluruh pujian kepadamu, engkau sebagaimana engkau puji dirimu dengan itu. Baik. Ya. Nah, jadi untuk di nama-nama Allah tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Nah, dari sekian banyak nama-nama Allah itu ada 99 yang apabila seseorang dia menjaganya, bukan menghafalnya, menjaganya, maka dia masuk surga. Karena mana yang lebih mudah mana yang lebih mudah menghafal 99 nama Allah atau menghafalkan Quran? Mana yang lebih mudah, ya Masya? Menghafalkan Quran atau menghafal 99 nama Allah? Lebih mudah. Lebih mudah menghafal 99 nama Allah. Berarti menghafal Quran lebih sulit. Kenapa? Ada 6.000 dalil, ada 6.000 ayat lebih kan? Ya, 6.000 ayat lebih ayat Al-Quran, panjang-panjang lagi, satu ayat ada yang satu halaman. Yang hafal Quran aja nggak dijamin surga, ya nggak? Apalagi yang hafal 99 nama Allah, gitu maksudnya. Yang hafal Quran dijamin masuk surga apa Kiki? Mana dalilnya Pak Kiki? Orang-orang Khawarij, jazakallahu khair. Orang-orang Khawarij mereka menghafal Quran dan kita nggak bisa vonis mereka itu riya, ya. Nggak bisa kita vonis mereka itu riya dalam membaca Quran, menghafalnya. Kata Rasulullah SAW, mereka membaca Al-Quran lebih daripada kalian, wahai sahabat. Mereka sholat lebih daripada kalian. Mereka puasa lebih daripada kalian. Ya, nggak bisa kita bilang mereka itu misalnya riya, misalnya. Nggak bisa, itu isi hati manusianya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Tetapi yang dipastikan mereka tidak paham dan tidak mengamalkan Al-Qur'an yang mereka baca. Rasulullah mengatakan la yujawiz taraqiyahum. Al-Qur'an yang mereka baca itu tidak melampaui tenggorokan mereka, nggak sampai ke hati, nggak menjadi ilmu bagi mereka. Hanya bacaan saja. Bacaan saja. Tidak mereka amalkan. Al-Quran itu tidak mereka tadabburi, tidak mereka amalkan, ya. Sehingga mereka, Rasulullah vonis menjadi anjing-anjing neraka, kilabun nar. Hafal Quran tuh. Orang hafal Quran tuh. Apalagi kalau yang menghafal Quran untuk dunia, riya, untuk disebut qari, untuk disebut hafid. Ya, ini yang pertama kali masuk neraka, para penghafal Quran, para ustadz, ya, yang bikin-bikin masjid, yang yang jihad-jihad kan gitu ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, awal matusa'ab bihin nar, yang pertama kali dipanggang dalam neraka adalah 3 orang itu. Nah, kemudian, jadi bukan yang menghafalnya, tetapi yang menjaganya. Menjaga nama Allah Ar-Razzaq. Dia nggak pernah sedikit pun meminta rizki kepada selain Allah. Ya, dia tidak pernah bertawakal dalam rizki kepada selain Allah. Bertawakal dalam hal rizki, santailah, saya punya anak buah banyak, ini dan itu sudah pasti lancar semuanya. Nah, ini sudah dia tidak mengamalkan Ar-Razzaq ini. Ya. Kemudian dia hanya meminta kesembuhan kepada Allah ketika sakit. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Allah syafi. Kemudian misalnya dia tidak meminta ampunan kecuali hanya kepada Allah. Dia sebutkan ya Ghaffar, ighfirli,
Ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, ini sering ini. Bang Felis. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Rahman itu umum besar untuk semua makhluk. Nah, Sedangkan Ar-Rahim itu hanya untuk muslim. Nah, Masya Allah, jazakallah ya. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang luas, mencakup seluruh alam semesta. Sedangkan Ar-Rahim, Allah berikan lebih kasih sayangnya kepada kaum mukminin dengan Islam yang Allah berikan, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, dengan rasa takutnya kepada Allah, dengan amal soleh, dengan ibadah, ya. Nah, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap kaum mukminin itu apa? Rahiman. Ya, ada sebagian ulama mengatakan kalau Ar-Rahman itu nama yang tidak terkandung dalamnya sifat, sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang melimpah kepada makhluknya. Tapi wallahu alam, pendapat yang pertama lebih sahih. Nah, tab ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ya, berkata Syekh rahimahullah, ilmuilah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Ketahuilah bahwa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Nah, maksudnya di sini Asy-Syaikh menyela isi tulisannya dengan doa. Ya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mendoakan kita. Sebenarnya i'lam annahu yajibu alaina, seperti itu. Ilmuilah bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Sebenarnya seperti itu. Tetapi Syekh sela dengan doa, i'lam rahimakallah. Ilmuilah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dan ini harus dimiliki oleh setiap guru, oleh setiap dai, oleh setiap ayah yang mengajarkan, ibu yang mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya, ya. Dibangun ilmu agama ini di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Syekh di sini mengatakan rahimakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kalau bukan karena rahmat Allah, enggak akan terbuka hati seseorang untuk bisa paham ilmu agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata Ar-Rahman. Apa lanjutnya? 'Allamal Qur'an. Kenapa Allah sebut Ar-Rahman? Kenapa enggak Al-Ghaffar? Kenapa enggak Allah sebut At-Tawwab? Kenapa Allah enggak sebut namanya yang lain? Kenapa yang Allah sebut namanya Ar-Rahman? Allah sebut yang setelahnya 'Allamal Qur'an. Karena ilmu itu adalah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ulama dulu, ini ada faidah dari Syekh Shalih Al-Syekh ya. Mereka para ulama dulu, ulama-ulama hadis dulu, mereka selalu mengawali juga hadis-hadis mereka itu dengan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah oleh kalian yang di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Sayangi oleh kalian yang di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Maksudnya apa? Ya, ilmu dimulai dengan atau ilmu itu datang dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Ya. Nah, jadi seorang muallim, seorang yang mengajarkan ilmu agama harus ada sifat ini pada dia. Harus ada sifat rahmah. Ya, harus ada sifat kasih sayang. Nah, bagaimana kita melihat guru terbaik di alam semesta ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengajar, beliau mendidik, membimbing murid-murid beliau, ya, fa wallahi, demi Allah, ma syatamani wala darabani, demi Allah Rasulullah dia tidak mencelaku, dia tidak memukulku, dan belum pernah aku melihat ada guru yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah ibn Hakam. Ya, jadi ketika Muawiyah bin Hakam sedang sholat, ada yang bersin, dia langsung spontan bilang yarhamukallah gitu. Ya, orang-orang ngelihat,
Ngapain kalian lihat-lihat? Malah lanjutin ngomong dia nih. Setelah selesai sholat didatangi oleh Nabi, ya Muawiyah, inna hadis sholat la tusufiha kalamun nas. Wahai Muawiyah, sholat ini nggak boleh ada ucapan obrolan manusia. Yang ada hanya tasbih, takbir, tahmid, dan bacaan Quran. Ya, nah kemudian itu yang diucapkan oleh Muawiyah. Nah itu diantaranya ya. Nah jadi seorang guru harus memiliki sifat rahmah, harus memiliki sifat kasih sayang. Nah setiap ayah, setiap ibu, dia pasti tentunya mengajarkan ilmu agama untuk anak-anaknya. Nah dibangun itu semua dengan rahmah. Baik. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala yang menunjukkan rahmah beliau adalah beliau mendoakan murid-murid beliau. Banyak mendoakan murid-murid. Ya, banyak mendoakan anak. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Ini doa Rasulullah untuk siapa ini? Untuk Abdullah bin Abbas. Ya Allah, berikanlah dia ilmu fikih dalam agama ini. Berikanlah dia ilmu yang mendalam dalam Islam ini, dalam agama ini, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir, ilmu Quran. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas. Ini juga bisa doa ini, rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Ya, apa itu makna rahmat? Makna rahmat secara umumnya ya, adalah al-maghfirah fi ma madha wal 'ismah fi mastaqbal. Makna rahmat adalah ampunan dari dosa yang telah lalu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wal 'ismah fi mastaqbal, dan mudah-mudahan Allah menjagamu untuk yang akan datang. Apa maksudnya menjagamu? Apa maksudnya menjagamu di sini? Tidak berbuat dosa kembali. Baik, dipersulit untuk bermaksiat, dipermudah untuk beribadah. Ya. Nah, dan itu semua di antara sebabnya dengan dibukakan hati orang tersebut oleh Allah untuk menerima Islam, untuk menerima ilmu agama. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad? Dan itu pula lah yang Nabi Musa minta, Rabbishrahli sadri, wahai Rabb, bukakan untukku hatiku. Bukakan hatiku. Ya, Rabbishrahli sadri. Baik. Sudah masuk Isya ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, qala Asy-Syaikh rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alluma arba' masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah. Ketahuilah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 hal. Wajib. Ya. Ada ilmu yang wajib. Ada ilmu yang hukumnya fardu ain, fardu kifayah, ada yang sunnah. Ya. Ada ilmu yang haram untuk kita pelajari. Ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang itu terkait dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari selaku hamba Allah yang kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Apa itu tauhid? Kita wajib untuk fardu ain, untuk mengilmui tauhid, akidah yang benar, ya, tentang takdir. Nah, iman atau rukun iman yang 6. Kemudian ilmu tentang sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi, tata cara wudu. Karena ini ibadah yang selalu kita lakukan
Dan Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini fardu ain. Kemudian di sana ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah, sebagian kaum muslimin mempelajari ilmu waris misalnya. Ya, tidak semua muslim wajib untuk mempelajari ilmu waris. Ketika ada satu orang di negerinya, di kampungnya atau di sukunya belajar ilmu waris, maka tergugurkan kewajiban itu untuk orang kampung yang lain, untuk orang-orang sukunya yang lain, keluarganya yang lain, seperti itu. Ini fardu kifayah. Ya. Ada yang hukumnya sunnah. Nah, apa yang hukumnya sunnah? Seperti sebagian kaum muslimin, mereka mau mendalami ilmu tentang usul fikih, atau mau belajar nahwu, belajar bahasa Arab, ya. Nah, tapi kalau dia sebagai dai, dia sebagai ulama, ya, atau yang menjawab pertanyaan dari kaum muslimin, maka wajib bagi dia, fardu ain hukumnya, belajar usul fikih itu fardu ain. Ya, belajar ilmu bahasa Arab itu fardu ain. Tetapi banyak, misal saudara-saudara kita kaum muslimin, dia mau belajar aja bahasa Arab, itu hukum bagi dia apa? Sunnah, gitu ya. Ada yang haram, ilmu tentang perdukunan, ilmu tentang ramalan-ramalan bintang yang seperti itu, yang bisa menjerumuskan pelakunya pada kekufuran atau kesyirikan. Baik. Nah, wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah al-ilm. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ats-tsaniyatul 'amalu bih, ats-tsalisatu da'watu ilaih, ar-rabi'atu sabru 'alal adza fihi, wad dalil qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, apa 4 hal tersebut yang wajib untuk kita ilmu? Yang pertama adalah al-ilm. Mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam dengan dalil. Ya, sebelumnya, apa itu ilmu? Ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal hidayah dengan dalil, mengenal petunjuk dengan dalil. Kita tahu apa yang ada dalam agama ini pakai dalil. Misalnya menunjuk ketika tasyahud, ya ketika kita sholat, ya di rakaat kedua kita tasyahud awal, di rakaat keempat kita, atau di rakaat ketiga di sholat maghrib, rakaat keempat di sholat isya kita tasyahud. Mana dalilnya bahwasanya kita menunjukkan jadi telunjuk? Ya kenapa enggak jempol misalnya, ya pakai dalil, pakai dalil. Nah, kemudian ketika kita mengangkat tangan kita dalam takbiratul ihram atau takbir intiqal, itu sejajar dengan bahu, mana dalilnya? Sejajar dengan telinga, mana dalilnya? Tidak boleh kita berkurban untuk Allah di tempat yang biasa di sana di tempat di sana dijadikan perayaan untuk berkurban, untuk Nyiroro Kidul misalnya. Mana dalilnya? Enggak boleh. Padahal kita berkurbannya untuk Allah nih, Idul Adha. Ya, berkurban di tempat yang biasa dilakukan di sana penyembelihan untuk Nyiroro Kidul. Hukumnya enggak boleh, hukumnya haram. Mana dalilnya? Ya, jadi mengenal ilmu, mengenal hidayah dengan dalil, itu ilmu. Yang pertama, ini definisi dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua, ini di usul sitah sudah ya. Usul sitah. Ya, kemudian sedikit ya, dipercepat, yaitu ilmu di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh adalah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah dengan dalil. Harus pakai dalil. Kita mengenal Allah harus pakai dalil. Nama Allah
Allah yang maha keren, mana dalilnya? Gak ada dalilnya, gak boleh kita tetapkan untuk Allah nama tersebut. Ya, kita tetapkan untuk Allah Ar-Rahman, mana dalilnya? Banyak, melimpah. Ya, ayat pertama di surat Ar-Rahman saja menunjukkan nama Allah Ar-Rahman. Baik. Kemudian ya mengenal Islam, mengenal Nabi SAW dengan dalil, bukan menurut kelompok ini, kelompok itu, enggak. Mana dalilnya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi? Agama itu hanya dibangun dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ilmu adalah kata Imam Syafi'i, maqala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Kemudian yang keempat, ilmu adalah al-khasyah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Nah, 4 definisi ilmu yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya para sahabat, ya, ini menjelaskan satu sama lain. Bukan artinya ini berbeda, enggak, sama, menjelaskan satu sama lain. Ya, untuk kita mengenal Allah dan Rasulnya dan juga Islam haruslah bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kata Imam Syafi'i seperti itu. Ilmu itu apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Dan itulah hidayah, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah, itulah hidayah. Kemudian buah dari ilmu tersebut membuat seseorang mempunyai rasa takut kepada Allah, al-khasyah. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini ilmu. Al-ilm huwa ma'rifatullah, nanti akan ada penjelasannya, kita akan jelaskan sekarang. Ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya. Nah, disebutkan di sini tentang keutamaan ilmu. Ya. Jangankan manusia yang Allah beri ilmu. Ketika seekor anjing saja Allah beri ilmu, Allah angkat derajatnya. Bagaimana itu? Allah angkat derajatnya. Bagaimana itu? Azga. Iya. Diberi ilmu, Allah angkat derajatnya. Ya, ketika dia digunakan untuk berburu, tangkapannya halal. Ya, tetapi kalau anjing yang tidak terlatih, yang tidak dikasih ilmu, dia menangkap binatang nggak boleh kita makan. Tapi kalau terlatih, dia diberi ilmu, ya, muallim, bagaimana? Mana sama? Surah Al-Maidah, mukallabin. Oh, ini Al-Qurannya kayak gini ya? Nah. Sama juga? Enggak. Nah, di surat Al-Maidah Allah sebutkan wa ma'allamtum minal jawarih wa ma'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Baik. Anjing ini dia dilatih, maka fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah apa yang dia tangkap untuk kalian. Wadhkuru smallahi alaihi, dan sebut nama Allah ketika melepaskannya. Baik. Apalagi manusia. Bahkan Allah sejajarkan dirinya dengan malaikat dan mereka yang memiliki ilmu bahwasanya la ilaha illallah, yang syahidallah annahu la ilaha illallah, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, Allah mensejajarkan ya persaksian dirinya, malaikat dan para ulama bahwasanya la ilaha illallah. Ya, hanya ulama yang paham betul bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah hanyalah mereka para ulama. Baik. Jadi ilmu ini nah, tadi sudah sampaikan wajib ya, ada hukumnya fardhu ain dan
dia memberikan kemuliaan kepada seseorang. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah memuliakan mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah hinakan sebagian lain dengan Al-Qur'an ini. Gimana kenapa Allah hinakan sebagian manusia dengan Al-Qur'an? Gimana Hermansyah? Kok bisa? Nah, dia tidak memberikan hak Al-Quran, dia tidak baca, dia tidak hafal, dia tidak amalkan, ya, cuma dijadiin pajangan doang. Nah, Allah hinakan dia. Kapan Allah angkat dia? Ketika dia berikan hak Al-Quran. Apa saja hak Al-Quran? Al-Quran disimak, dibaca, ditadaburi, dihafal, diamalkan, didakwahkan, ya, disampaikan. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ya. Kalau seandainya di sana ada datang dalil tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, mereka para ulama sebagaimana ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Ya. Andaikan kalian tidak tahu. Maksudnya ilmu syar'i sebagai pengingat seseorang kepada Allah berbeda dengan ilmu dunia. Jelas ya? Kalau ilmu syar'i itu sebagai pengingat dia ke kampung akhirat, mengingatkan dia kematian, mengingatkan dia kepada Allah, syariat Allah, hukum Allah. Karena itu yang dipuji adalah ilmu syar'i di sini. Nah, ilmu syar'i apa saja? Tadi yang ilmu yang itu adalah ghayah, tujuan, akidah, masuk ke sana tauhid, kemudian fikih, tafsir, akhlak dan adab. Ini ilmu. Ada ilmu alat, ada ilmu yang itu tujuannya. Yang ilmu inti itu tadi akidah. Yang maksud kita belajar ilmu nahwu, ilmu ushul fikih, qawaidul fiqhiyah, ilmu shalah hadis. Itu semua kita pelajari ilmu alat, ini semua ilmu alat. Tujuan kita adalah tadi akidah, fikih, tafsir, akhlak dan adab. Nah, kemudian wajib bagi kita semua untuk mempelajari ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW dengan dalil. Ats-tsaniyah al-'amalu bihi, dan kita harus mengamalkannya. Ya, kalau ilmu tidak diamalkan hanya sekedar wawasan, maka mirip dengan siapa? Mirip dengan orang-orang Yahudi. Kalau dia Muslim, maka ulama su titelnya. Ya, ulama su, ulama jahat. Ya, dia yang tahu kebenaran tetapi dia tidak tunduk pada kebenaran, dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang-orang Yahudi dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau tunduk pada kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal betul Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan dari pendeta-pendeta Yahudinya memastikan anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, tetapi mereka tidak masuk Islam. Ya, mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak tunduk pada kebenaran. Nah, mereka yang tidak mau mengamalkan ilmu, maka ada kemiripan dengan orang Yahudi. Mereka lah yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim di surat Al-Fatihah. Orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Tetapi ada juga mereka yang gemar dalam beramal tanpa dasar ilmu. Ya, kumaha saur ustad weh, kumaha saur pendeta weh. Ya, saur ulama Kristen. Jadi mereka orang-orang Kristen nih. Orang-orang Nasoro, semangat dalam beribadah tetapi tanpa dasar ilmu agama. Nah, mereka lah yang dikatakan ad-dallun. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin siapa? An-Nasara. Siapa mereka itu? Mereka yang beribadah tanpa dasar ilmu. Nah, karena itu Muslim dia belajar ilmu agama untuk diamalkan. Dan tidaklah dia beramal kecuali atas dasar
ilmu. Gitu ya. Kalau dia berilmu tidak diamalkan, mirip maghdub alaihim. Kalau dia beramal tanpa ilmu, maka dia mirip dengan ad-dallin. Gitu, orang-orang Nasoro. Nah, dan tujuan seseorang belajar ilmu agama adalah untuk diamalkan. Itu tujuan asalnya. Ya. Kalau ilmu yang dipelajari tidak diamalkan, lebih baik kedudukan seorang ami, orang awam daripada orang ini. Kenapa? Bisa jadi orang awam itu mereka tidak beramal karena tidak tahu ilmunya. Bisa jadi kalau sudah tahu ilmunya dia amalkan. Ya. Nah, orang ini keadaannya lebih buruk nih. Dia tahu ilmu tetapi dia tidak amalkan. Makanya kedudukan seorang ami, awam yang dia tidak banyak ibadah itu lebih baik daripada ulama su. Jelas ya. Ya. Nah, baik. Kemudian ats-tsalisatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Didakwahkan, bukan hanya ilmu tersebut untuk diri pribadi dia saja, enggak. Dia harus ajak. Ya, dia beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dia ajak orang-orang pada kebaikan dan dia cegah orang-orang dari keburukan. Dasar ilmu. Ya. Kerabatnya ku anfusakum wa ahlikum nar, itu minimal kewajiban setiap ayah, setiap suami untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, didakwahkan, disampaikan. Kenapa para semut mendoakan para tulabul ilm, ikan-ikan di lautan mendoakan para tulabul ilm? Karena kebaikan ilmu itu sampai kepada mereka. Ya, kalau semut gimana sampai kepada mereka? Karena ilmu. Nggak boleh dibunuh, ya nggak boleh dibunuh. Kalau misalnya ada yang nyengat nih satu semut, nggak boleh juga kita basmi seluruh sarangnya. Ada seorang nabi tersengat, dia duduk di bawah pohon, kemudian disengat oleh satu semut, kemudian dibakar seluruh sarangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, namlatun wahidah. Apakah karena satu ekor semut engkau bakar suatu kaum yang mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah? Nah, itu semua karena ilmu. La yu'adzibun nari illa rabbun nar. Tidak boleh juga membakar dengan tidak boleh menyiksa dengan api, ya. Kalau listrik, api bukan listrik. Kalau pakai raket nyamuk, bunyi-bunyi kebakar enggak? Bau asap, bau apa namanya? Bau gosong kan? La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Nah, ini fatwa sebagian ulama. Kemudian ikan gimana? Ya. Apa? Maksudnya bukan ikan di mana? Kalau ikan bagaimana kebaikan ilmu itu sampai kepada mereka? Ikan boleh dimakan. Oh iya. Enggak, kebaikan apa yang bisa mereka yang sampai kepadanya? Tapi sebagian orang masak ikan hidup-hidup, ya enggak? Masak binatang laut itu hidup-hidup. Masih hidup-hidup dimasukin. Nah, tadi la yu'adzibun nari illa rabbun nar. Enggak boleh mengadab kecuali dengan kecuali Rabbnya api. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Baik. Ad-da'wah, ya. Dan ini adalah tugas para nabi, mendakwahkan ilmu. Nah, dan tidak ada ucapan yang lebih baik daripada menyampaikan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada seseorang yang dia mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Allah memberikan hidayah kepada salah seorang karena sebabmu itu lebih baik bagimu dari sekian banyak unta merah kau miliki. Ya.
Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas gangguan dalam berdakwah. Ya, sebenarnya bersabar dalam belajar ilmu agama, bersabar dalam mengamalkannya, bersabar dalam mendakwahkannya, ya, tetapi sabar yang dimaksud di sini adalah pada dakwah, ya. Maksudnya sabar dalam berdakwah itu lebih daripada sabar dalam seseorang belajar ilmu agama. Sabar dalam mengamalkan ilmu agama. Sabar ada 4. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah terbagi menjadi 2. Ada yang itu datang mutlak dari Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, seperti sakit, bencana alam. Ada yang itu datang dari gangguan manusia. Nah, biasanya di sini kata as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas gangguan dalam berdakwah. Ya, ketika seseorang dia berdakwah menyampaikan ilmu, mesti akan datang gangguan, itu mesti. Cuman tingkatannya berbeda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, di beda daerah, beda tekanan, beda zaman, demikian pula. Baik. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Dan ketika orang-orang kufar mereka membuat makar untuk memenjarakanmu seumur hidup. Rasulullah mau dipenjara seumur hidup. Rasulullah mau dibunuh. Rasulullah mau diusir. Itu resiko. Ya, resiko mereka yang menyampaikan ilmu. Nah, terkadang orang yang membenci tersebut atau yang memberikan gangguan itu bukan orang jauh tuh, tetapi saudara sendiri, seperti Abu Lahab, ya, paman Nabi SAW, Abu Sufyan ibn Harith, sepupu Nabi SAW, ya, tapi masuk Islam. Abu Sufyan ibn Harith masuk Islam. Dan ketika seseorang dia diganggu ketika menjalankan syariat Allah, jangan dia balas. Dia hanya minta balasannya dari Allah saja. Ya, karena itu orang yang berjihad mati syahid diganti gak darahnya untuk keluarganya oleh pemerintah? Ini orang mati syahid nih. Sekarang kan kalau dibunuh, seseorang dibunuh, bukan mati syahid, dibunuh, maka darahnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta untuk keluarga korban ini. Nah, orang yang mati syahid, apakah dibayar nyawanya oleh pemerintah kepada keluarga syuhada ini? Enggak. Karena mereka para syuhada ini memang sudah menjual nyawa mereka dan harta mereka kepada Allah. Jadi mereka menuntut bayarannya nanti di Allah, dan Allah akan menunaikan itu semua untuk mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin nyawa dan harta mereka dengan surga. Ya. Nah, kalau seandainya seseorang di dalam berdakwah memang karena Allah, maka gangguan apapun yang mereka dapatkan, mintalah nanti upahnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dia balas di dunia. Kalau dia balas di dunia, maka itulah yang dia dapatkan. Upahnya itu dari manusia. Dia nggak dapatkan kebaikan dari Allah. Ya, nah ini yang perlu diingat dalam hal berdakwah. Ya, dalam hal berdakwah. Kalau dia memang mendapatkan gangguan karena sebab dakwahnya, karena sebab dia memakai pakaian syar'i, karena sebab dia melakukan menjalankan syariat nih, dia sholat dia dicibir, dia berpuasa dia dicibir, dia meninggalkan maksiat dia dicibir. Ya, karena sebab itu dia mendapatkan gangguan manusia, nggak boleh sedikit pun dia balas. Jelas ini insyaallah ya. Ya, karena dia sedang menjalankan perintah Allah dan gangguan itu konsekuensi dari dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka
dia hanya mendapatkan upah balasannya itu dari Allah saja. Udah konsekuensinya seperti itu memang. Ya, kalau seorang menjalankan syariat Allah itu atau berdakwah itu, ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Wa dalil qauluhu ta'ala, mana dalil 4 hal ini? Wajib untuk kita pelajari. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yaitu surat Al-Asr. Demi masa atau demi waktu asar. Wal 'asr itu ada 2 tafsirnya, ada demi masa, waktu secara umum, demi zaman, demi waktu, atau demi waktu asar. Ya, wal 'asr juga tuh demi waktu asar, ada wal fajr, ada wad duha, ada wan nahar, ada wal 'asr, ada wal lail. Itu waktu-waktu di mana di sana seorang muslim dituntut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demi waktu. Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung. Karena sebab waktu tersebut, ya, maksudnya waktu ini nikmat, ya. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat. Satu detik hidup seseorang itu bisa mempengaruhi kehidupan dia di alam barzakh, di alam akhirat. 1 detik. Jadi detik-detik hidup kita ini sangat berharga gitu. Ya, nah diantaranya tolong juga ya diingatkan sebagian saudara-saudara kita yang dia sudah putus asa untuk hidup. Ya, sebagian udah sepuh, sakit-sakit, nggak tahan, sampai bilang ke anaknya, kalian ini inginnya ayah ini mati atau hidup? Sampai kayak gitu. Ya, ada seperti itu. Ya, tolong dinasihatin katanya kayak gitu. Ya jelas lah, mana anak-anak bilang yang nggak benar kan? Baik. Perlu diingatkan, Pak, 1 detik hidup Bapak di dunia ini itu sangat berharga. Ya, mereka sekarang yang sudah meninggal berandai-andai untuk bisa beberapa detik saja hidup di dunia ini. Ya, jadi jangan sampai kita putus asa, putus harapan, ingin mati atas musibah yang menimpa. Malah hukumnya nggak boleh kan? La yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin asabah. Jangan kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Enggak boleh. Wa in kana labudda fa'ilan, kalau seandainya dia harus juga doa seperti itu, falyaqul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li wa tawaffani makanatil wafatu khairun li. Ya Allah, berikanlah aku umur andaikan hidup ini lebih baik untukku, dan matikanlah aku andaikan mati itu lebih baik untukku. Jadi tetap dikaitkan ke ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik yang kita jalani detik-detik hidup kita di dunia ini, itu pula yang kita dapatkan nanti di akhirat. Buruk seperti itu pula yang akan dia dapatkan. Nah, makanya di sini banyak Allah bersumpah dengan waktu ya tadi, wal lail wan nahar, atau dengan makhluk yang dengan sebab makhluk tersebut jadi waktu, siang dan malam, ya, yaitu apa? Bulan dan matahari, wasyams wal qamar. Wal 'asri innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya al insan, alif dan lam di sini namanya alif lam lil istighraq. Kalau alif dan lam bisa diganti dengan kalimat kullu, semua, maka itu namanya al istighraq. Jadi kullu insanin, sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusrin, bukan la khasir, ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam. Jadi terlingkupi atas bawah, depan belakang, kanan kiri dengan kerugian, itu maksudnya. Fi. Beda dengan innal insana la khasir, sungguh manusia itu rugi gitu. Beda. Ini benar-benar dia dalam kerugian, enggak bisa dia keluar dari kerugian tersebut. Illal ladzina amanu. Yang bisa keluar dari tabung kerugian tersebut, ya, yang bisa keluar dari tabung kerugian tersebut, dia yang mempunyai 4 kriteria. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, dia yang beriman. Nah, iman ini adalah ilmu. Enggak mungkin seseorang mempunyai iman ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar kecuali dengan dia belajar ilmu agama. Gimana? Dia lahir saja enggak bisa bilang kalimat
nggak bisa bilang ibu, nggak bisa bilang ayah, nggak bisa bilang iya, tidak, nggak bisa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak ada ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah jadikan untuk kalian sarana untuk bisa bersyukur, pendengaran, penglihatan dan hati. Ya. Kenapa penghuni neraka masuk ke dalam neraka? Alif di surat Al-Mulk. Karena mereka tidak mau belajar ilmu agama. Apa kata mereka? Raungan mereka, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andaikan kami dulu mau belajar, dengar, nasma', kalau kami dulu mau dengar nih, ya, taklim dari Nabi, ya, au naqil, kami mau aja dulu mentadaburi, mikir gitu tentang ilmu-ilmu syar'i, maka nafi ashabi sa'ir, kami enggak akan menjadi penghuni neraka. Ya, mereka menjadi penghuni neraka karena mereka i'rad, mereka menolak ilmu agama. Ya. Dan jatuhlah pada kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Sebab utama terjadinya kesyirikan, kekufuran dan itu semua adalah kejahilan, kebodohan. Coba ya, banyak loh teman orang-orang sekarang, ya, kaum muslimin, ya, mereka yang nggak tahu hukum, kayak misalnya hukum kredit, nggak tahu itu haram. Bukannya mereka menolak, ya, mereka sendiri nggak tahu itu adalah haram dalam Islam, ya, bahkan pacaran nggak tahu itu haram. Kemudian khomer, ada juga yang nggak tahu khomer itu sekarang saking ilmu itu ditinggalkan, ya, saking ilmu itu ditinggalkan sampai mereka, ini muslim, ini bukan kafir, ya, bahkan tinggalnya di Indonesia yang syiar Islam sebenarnya nampak di negeri ini, masih juga ada yang nggak tahu tentang hukum seperti itu. Apakah yang tidak tahu dengan hukum seperti itu mereka tidak akan diadab di akhirat? Tetap diadab, ya, karena nggak tahu gitu. Oh, antum mah udur bil jahal, apa namanya? Udur antum nggak tahu jadi nggak diadab. Orang Kristen sama Yahudi saja hanya mendengar satu kali nama Nabi Muhammad, kemudian dia tidak beriman, mati dalam keadaan dia kafir, dia pasti menjadi penghuni neraka. Apalagi orang Islam, dia nggak tahu hukum kredit, hukum ini. Kenapa dia nggak bertanya? Kenapa nggak dia belajar? Ya, nggak ada udur bagi dia. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali mereka yang beriman. Nah, nggak mungkin iman itu diraih kecuali dengan belajar ilmu agama. Itu intinya, ya. Nah, jadi wajib kita untuk pelajari ilmu. Ini mana dalilnya? Ini illa alladziina amanu. Karena iman tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan ilmu. Baik. Wa amilus sholihat. Ya. Enggak cukup seorang dia punya iman kemudian selamat dari neraka, selamat dari kerugian. Ini kerugian dunia akhirat nih. Ya, enggak mungkin hanya sekedar modal iman saya mah iman lah, iman. Saya mah iman, tapi dia tidak mengamalkan, tidak ada wa amilus sholihat, enggak akan selamat tetap. Ya. Dia harus mengamalkan ilmunya. Amal soleh itu apa? Bukan hanya mengerjakan yang diperintah, tetapi juga meninggalkan apa yang dilarang. Ya, itu amal soleh. Baik, karena sedikit murajaah lagi nih. Sekarang kita di masjid, kita sedang belajar. Apakah kita ditulis pahala dengan meninggalkan maksiat, misalnya judi, meninggalkan kredit riba atau muamalah riba, meninggalkan zina, meninggalkan khamr, meninggalkan maksiat-maksiat lain, Bang Felis? Enggak, pasti ini. Jadi kapan kita dapat pahalanya? Nah, masalah ketika tawaran, godaan untuk bermaksiat tersebut ada di hadapan kita, kemudian kita tinggalkan, kita tolak, ya, kita menjauh. Pada saat itu kita sedang beribadah meninggalkan yang haram. Kalau sekarang nggak ada tawaran seperti itu, ya nggak ada pahala meninggalkan yang haram. Ya, sebagaimana
kita mendapatkan pahala bersabar dari gangguan manusia ketika datang gangguan tersebut kepada kita. Nah, kita bisa berpahala untuk memaafkan orang ketika ada orang yang salah kepada kita. Makanya kalau lebaran maaf-maafan nggak ada apa? Nggak ada pahalanya. Kenapa nggak ada pahalanya? Nggak salah. Ya orang nggak salah, gitu kan? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali dia yang beriman dan beramal soleh. Jadi nggak cukup hanya modal iman saja, tapi harus ada amal soleh. Dan kemudian Allah masih melanjutkan di sini, nggak cukup juga dengan iman dan amal soleh, harus juga tawasau bil haqqi, harus saling nasihat menasihati, harus saling mengingatkan, ya harus saling mewasiatkan, beramar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Inilah bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Apa bedanya kalian? Kata Allah, karena kalian mengajak orang-orang pada kebaikan dan kalian mencegah orang-orang dari kemungkaran. Jangan ngaku menjadi umat Nabi Muhammad kalau dia tidak beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu tafsir dari ayat ini. Keluar dari umat Nabi Muhammad, dia yang meninggalkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kenapa? Karena Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, umat Nabi Muhammad, ya, ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muru. Ini yang menjadi pembeda, tamayyuz, menjadi keistimewaan umat ini dibanding umat-umat lainnya adalah al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau dia enggak beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya, dalam hal tersebut imannya kosong. Dalam hal amar ma'ruf nahi munkar ini imannya apa? Kosong atau sangat lemah sekali. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Ya, ingatkan, nasihati. Kalau dia tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu menunjukkan seremah lemah iman. Baik. Jadi watawasau bil haqqi. Kenapa orang-orang Bani Israel mereka dilaknat oleh Nabi Isa? Kenapa mereka dilaknat oleh Nabi Daud? Karena tidak beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mana dalilnya? Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Oh, salah. Anda bilang tadi karena mereka tidak beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Enggak. Karena mereka tidak mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf mah ya. Amar ma'ruf mah ada. Ya. Terlaknat mereka orang-orang kafir Bani Israel dari lisan Daud dan Isa bin Maryam karena maksiat yang mereka lakukan dan sikap melampaui batas. Apa sih maksiat dan sikap melampaui batas sampai mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan sesama mereka. La bi'sa ma kanu yaf'alun, buruk sekali apa yang mereka perbuat. Membiarkan itu sama dengan berbuat. Membiarkan kemungkaran itu sama dengan perbuatan, kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, biarinlah, enggak boleh dibiarkan, harus diingkari. Baik. Nah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan juga harus sabar. Ya, harus sabar. Nah, baik. Qala Syafi'i rahimahullah, ini kita akhirkan aja ya, agak panjang ini. Lauma anzalallah, kita akhirkan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi kan membiarkan sama dengan melakukan. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai pemimpin perusahaan gitu, kita udah ngajak ayo kita sholat. Ya. Tapi yang sholat nggak semuanya gitu. Maksudnya apakah ajakan itu sudah cukup untuk berlepas? Sebenarnya saya udah. Ya. Kalau pemimpin perusahaan beda. Kalau sebagai teman bisa kayak gitu. Kalau pemimpin perusahaan harus ngeluarin orang kayak gitu. Harus ngeluarin lah, mecat.
harus keluar ya. Orang yang kayak gitu, ini bukan main-main, masalah sholat nggak main-main. Dia itu bawa tanggung jawab dia, yang nanggung pemimpinnya, semua yang nanggung. Dia punya kuasa pada saat itu. Antum sholat, kalau nggak antum keluar. Bisa kayak gitu kan? Bisa kayak gitu. Dia kamu kerja di sini, syarat di antara syarat kerja di sini harus sholat. Nggak sholat kamu keluar, gitu. Nah, enggak, dia yang nanggung. Dia ada pembiaran di sini, beda sama teman perusahaan nggak bikin peraturan itu. Ya, kita teman, ayo sholat yuk. Ah, enggak dipayun. Nah, udah nggak ada lagi kewajiban kita. Nah, tapi kalau kita sebagai pemilik perusahaan, kepala perusahaan, semua di bawah tanggung jawab kita. Nah, baru kalau nah, Lanjutannya, kalau rokok kan? rokok. Ya. Termasuk juga maksudnya levelnya sama dengan An-nahyu 'anil munkar, dicegah dari kemungkaran. Ya, kalau bisa bagus tuh. Misalnya yang ngerokok keluar dari sini. maksudnya tapi kayak gini ya. Ini bisa jadi sebab dakwah kalau itu. Nah, mungkin dia nggak boleh ngerokok dulu di mana di tempat kita misalnya. Pokoknya selama kerja sama kita ini nggak boleh merokok. Di luar sana kita nggak tahu kan. Nah, cuman tetap itu diingatkan. Selama kita bisa untuk mengatur mereka untuk hal-hal yang seperti ini, itu ditempuh. Nah, ya, Assalamualaikum Ustaz. Terkait tadi 4 perkara ini, ada salah satu kasus teman anak, ayahnya dia menghafal Al-Quran, mempelajari agama Islam, mempelajari Nabi, juga mengamalkannya, mendapatkannya terutama kepada teman anak sendiri gitu. Nah, tapi yang qadarulahnya semua beliau pelajari berdasarkan pemikiran sendiri. Gitu. Nah, ini bagaimana pendapatnya atau nasihatnya? Biasanya agak keras ya. Biasanya susah dikasih tahu. Orang yang belajar sendiri itu biasanya ada doa lagi. Kita tetap kasih artikel, kita kasih bacaan-bacaan ya, tentang pemahaman yang benar. Ya kalau dia masih keras kepala ya kita hanya berdoa aja, tetap kita berbakti pada orang tua. Wa in jahadaka, itu udah lebih penting itu. Kalau orang tua nyuruh kita pada kesyirikan aja kita nggak boleh tahan, tetap kita harus berbakti. Nah, kamu kan tadi yang poin 4 kan bersabar dalam gangguan. Ya. Nah, ini kan jadi senjata baliknya itu. Gimana? Ya, beliau pun bersabar juga ayahnya gitu ketika ada yang menasihati, ketika ada yang gitu. Bersabar. Sudah sama-sama sabar gitu. Enggak, kita sabar sini kan ketentuannya bukan hanya kita diem aja, kita bersabar pun kita tetap berdakwah kan. Bukan sabar itu kita hanya diam aja, enggak. Sabar itu kita terus dakwah. Terus mengingatkan, itu sabar namanya. Ya. Betul. Nah, satu lagi mungkin kalau ada. Enggak ada ya? Nah, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sedikit ya, Afan tadi untuk pertanyaan Bang Felis ya. Kalau masalah sholat itu antara Islam dengan kufur gitu maksudnya. Ya, tapi kalau masalah rokok tadi masih maksiat, jadi nggak sampai tingkatan kufur. Ya, jadi maksudnya tingkatan peringatannya itu tidak sekuat ayah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.